Maya, seorang ibu muda yang baru saja pindah ke perumahan ceria, bersama suami dan putrinya, Sari, merasa bahagia dengan kehidupan baru mereka. Rumahan ini masih baru dan rapi, penuh dengan tetangga yang ramah dan taman-taman hijau yang luas. Setiap pagi, Maya mengantar Sari ke taman bermain dekat rumah. Sari selalu ceria bermain bersama anak-anak tetangga yang lain, seperti Dika dan Nisa. Warga perumahan tampak akrab dan saling mengenal, menciptakan suasana hangat dan aman. Maya juga mulai mengenal tetangga sebelah, Pak Arman, seorang pensiunan guru yang suka bercerita tentang sejarah desa dan cerita-cerita lama. Namun, saat malam tiba, Maya merasakan ada sesuatu yang aneh. Angin malam terasa dingin, dan suara-suara kecil dari kejauhan seperti bisikan misterius membuatnya sedikit tidak nyaman. Meski begitu, Maya berusaha menenangkan diri. Ia yakin semuanya akan baik-baik saja di tempat baru ini. Keluarganya mulai menata kehidupan baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. Beberapa hari setelah pindah, kehidupan Maya dan keluarganya mulai terasa semakin nyaman. Sari sudah punya teman baru, sering bermain di taman bersama anak-anak sekitar. Suara tawa dan keceriaan mengisi hari-hari mereka. Namun, Maya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang membuatnya waspada. Beberapa tetangga mengeluh tentang anak-anak yang tiba-tiba hilang dari pengawasan sebentar saja, tapi tak ada yang bisa menjelaskan kemana mereka pergi. Suatu sore, saat Maya sedang menyapu halaman, dia melihat bayangan samar melintas cepat di ujung gang. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sekilas dia mendengar suara kecil, seperti bisikan memanggil nama Sari dari kejauhan, tapi saat dipanggil balik, sunyi. Pak Arman, tetangga pensiunan guru yang Maya kenal, memperingatkan agar selalu waspada, terutama saat malam hari. Ia bercerita sedikit tentang legenda Wewe Gombel, makhluk gaib yang dikenal suka menculik anak-anak yang dibiarkan bermain sendirian. Maya tersentak mendengar cerita itu, tapi dia berusaha tetap tenang. Ia ingin memastikan keamanan putrinya dan tetangga-tetangga kecil lainnya. Namun, rasa takut mulai merayapi hatinya. Hari-hari berlalu dengan suasana yang masih tampak normal di perumahan ceria. Namun Maya tidak bisa menghilangkan kegelisahan dalam hatinya. Setiap kali Sari bermain di luar, pikirannya selalu waspada, menunggu tanda-tanda aneh yang mungkin muncul. Suatu sore, Maya mengantar Sari ke taman. Anak-anak lain tampak riang, tapi ada yang berbeda hari itu. Beberapa ibu tampak cemas dan sibuk berbicara dengan suara rendah. Maya mendekat dan mendengar bahwa seorang anak tetangga bernama Raffi belum kembali ke rumah sejak pagi. Warga pun mulai mencari ke segala penjuru, namun belum ada tanda-tanda Raffi. Maya merasa hatinya seperti ditekan sesuatu. Dia memutuskan untuk membantu pencarian. Sebelum malam tiba, Maya kembali ke rumah dengan perasaan tidak tenang. Ia melihat Sari duduk di teras sambil memeluk boneka kesayangannya. Sari berkata dengan polos, "Mama, tadi aku lihat ada cewek berpakaian putih di dekat pohon besar. Dia bilang, aku harus ikut dia main." Maya terdiam, ngeri sekaligus bingung. Apakah itu hanya khayalan anak kecil, atau ada sesuatu yang lain? Pikiran Maya kembali kepada cerita Pak Arman tentang Wewe Gombel. Malam itu, Maya berjanji dalam hati akan melindungi Sari dan anak-anak lain di perumahan, apapun yang terjadi. Beberapa hari setelah kejadian di taman, berita menggemparkan datang. 3 anak dari perumahan itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Warga mulai panik dan suasana berubah menjadi tegang. Maya sangat khawatir, terutama untuk Sari. Ia mengorganisir pertemuan kecil dengan para ibu dan bapak di kompleks untuk membahas langkah-langkah menjaga anak-anak. Pak Arman kembali mengingatkan soal Wewe Gombel, sosok misterius yang suka menculik anak-anak yang lengah.
Meski banyak yang tidak percaya, kekhawatiran mulai terasa nyata. Maya bersama beberapa warga mulai menyisir perumahan, mencari petunjuk. Di dekat tempat anak-anak hilang, mereka menemukan jejak-jejak kecil di tanah yang tampak seperti bekas kaki telanjang dan bau harum yang aneh. Sari juga mulai bercerita tentang sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih yang kadang muncul di dekat rumahnya. Maya merasa ketakutan tapi tetap berusaha tenang untuk melindungi putrinya. Malam Maya mulai diganggu mimpi buruk. Ia sering mendengar bisikan pelan memanggil nama Sari dan suara anak kecil menangis dari kejauhan. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan dengan wajah sedih memegang anak kecil yang terlantar. Maya mulai merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan makhluk itu. Maya memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik hilangnya anak-anak dan cerita tentang Wewe Gombel. Ia ingin membuktikan bahwa ada solusi yang bisa melindungi anak-anak di perumahan. Dengan bantuan Pak Arman, Maya mulai membaca buku-buku tua dan bertanya pada warga lama tentang sejarah perumahan dan legenda setempat. Usaha Maya tidak mudah. Beberapa tetangga mulai meragukan dan bahkan menentang cara Maya yang terlalu percaya hal gaib. Selain itu, suasana menjadi semakin mencekam dengan hilangnya anak-anak yang terus berlanjut. Maya juga merasakan kehadiran makhluk itu semakin dekat. Kadang muncul tanda-tanda seperti bayangan putih dan suara-suara aneh saat malam. Dalam buku tua yang ditemukan, Maya membaca bahwa Wewe Gombel sebenarnya adalah arwah seorang ibu yang kehilangan anak dan terus mencari pengganti untuk mengobati kesedihannya. Maya mulai memahami bahwa sosok itu bukan semata-mata jahat, tapi ada luka mendalam yang belum terobati. Maya berjanji pada dirinya sendiri dan makhluk itu untuk mencari cara membantu arwah tersebut agar tidak menculik anak-anak lagi. Ia memutuskan untuk mengumpulkan warga dan melakukan ritual kecil yang dipandu oleh Pak Arman untuk memberi ketenangan pada arwah, sekaligus memperkuat perlindungan pada anak-anak. Perumahan Seria perlahan kembali tenang. Anak-anak yang dulu hilang kini telah ditemukan dengan kondisi sehat, namun bingung, seolah baru saja bangun dari tidur panjang. Mereka tak mengingat apapun, hanya mengatakan bahwa mereka dijaga oleh ibu baik hati yang suka bercerita. Warga mulai percaya bahwa apa yang terjadi selama ini bukan sekadar mitos. Maya, meski lelah, merasa bersyukur perjuangannya tidak sia-sia. Malam terakhir sebelum ritual pembersihan, Maya bermimpi lagi. Kali ini ia melihat sosok perempuan berbaju putih yang biasa disebut warga sebagai Wewe Gombel, tapi wajahnya tak menakutkan. Ia tampak muda, lembut, dan sedang memeluk seorang anak kecil sambil tersenyum. Perempuan itu berkata lirih, "Terima kasih Maya, kau mengingatkanku bahwa aku bukan makhluk yang ditakuti, tapi seorang ibu yang kehilangan. Kini, aku bisa pulang." Tiba-tiba, Maya terbangun dan menemukan sesuatu yang aneh di meja ruang tamunya. Sebuah foto tua berbingkai kayu. Dalam foto itu, terlihat seorang wanita muda tersenyum sambil memegang anak kecil. Dan di belakangnya terlihat rumah yang sangat mirip dengan rumah Maya sekarang. Pak